Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu dzikri Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bab sekelumit tentang biografi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nama beliau adalah Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dengan Nabi saudara sepupu ya, karena bapaknya Al-Abbas paman Nabi, sama-sama kakek ke Abdul Muttalib. Beliau namanya Ibnu Abbas, juga panggilannya Abul Abbas. Jadi punya bapak Al-Abbas, anaknya juga dinamai Al-Abbas. Mungkin kalau kesan kita nama di Arab itu kurang kreatif ya. Tade gitu. Beliau dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun dan wafat di Thaif pada tahun 68. Berarti usia beliau 71 tahun Hijriyah. 71 tahun Hijriyah teh kalau ke Masehi mah jadi 69 tahun. Dikurangi 30 tahun setahun. Sehingga versi sekarang 2021 2 tahun deui sahabat. Tapi kalau menghitung Hijriyah mah sudah terlewat kemarin tahun 2020. Sudah 1 abad ya Hijriyah. Karena perbedaan kalender Hijriyah dengan Masehi 30 gitu. 31 tahun Hijriyah, kalau Masehi 30 tahun. Beliau termasuk ulama sahabat yang dikenal dengan panggilan Al-Bahar. Al-Bahar itu lautan ilmu. Dan di antara sekian sahabat, madrasah Ibnu Abbas ini madrasah yang paling banyak santrinya, jamaah kajiannya. Mendina YouTube mah sahaja. Nah, bersomad. Kalau pesantren mungkin di kita kontor gitu ya, yang santrinya banyak. Berarti ketika Nabi SAW wafat, usia Ibnu Abbas ini baru 13 tahun. Tapi ya, Ibnu Abbas yang hijrah pada saat Fatu Makkah atau sebelumnya ya, di masa-masa Fatu Makkah, beliau hidup dengan Nabi SAW hanya sekitar 3 tahun lah, kurang 2 tahun. Dan usia Ibnu Abbas saat itu kalau Fatu Makkah tahun 8 berarti baru 11 tahun. 11 tahun deh budak kelas 5 nya standar, kelas 5 SD, kelas 5 kutab. Dan ibu Ibnu Abbas ini Lubabah bintil Haris, kakaknya dari Maimunah bintil Haris. Maimunah bintil Haris adalah istri Nabi SAW. Jadi ke istrinya Ibnu Abbas ini bibi, ke nabinya saudara sepupu ya, saudara sepupu kapi adi kan Nabi itu. Cuma memang Abbas lahirnya kesininya. Kakak-kakaknya banyak, ada Al-Fadl, ada Kutham ya, putra Abbas itu.
Cuma memang yang terkenal adalah Ibnu Abbas ini. Hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Fadail Ashabin Nabi ini adalah hadis kata Ibnu Abbas, dammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memelukku, menarikku pada dadanya, ya, tarik tangkep. Karena saat itu Ibnu Abbas yang masih kecil, ya usia 11 tahun lah, paling muda, usia paling tuanya berarti sekitar 13 tahun. Dan Nabi mendoakan, Allahumma alimhul hikmah, ya Allah ajarkanlah kepadanya hikmah. Hikmah itu ilmu yang mampu menetapkan hukum dengan bijak, dengan tepat, itu hikmah. Dalam riwayat lain, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah kepadanya Alkitab. Tentu yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran. Dalam riwayat lain, Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil, ya Allah pahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah kepada dia kemampuan untuk takwil. Takwil itu menjelaskan Al-Quran, tafsir. Maka dari itu, dari doa Nabi ini kata Ibnu Mas'ud itu sahabat ahli Quran paling senior. Ibnu Mas'ud kan masuk Islamnya di awal-awal ya, ke-6 di Makkah. Kalau Ibnu Abbas jauh pisan itu. Ibnu Mas'ud sudah masuk Islam, Ibnu Abbas can lahir, ya. Kata Ibnu Mas'ud, ni'matur jumanul Quran Abdullah Ibnu Abbas. Sebaik-baiknya penjelas Al-Quran, terjemahan terjemah maksudnya yang menjelaskan Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Mas'ud pun yang senior mengakui kepada yang junior, ya. Di antaranya Imam Ibnu Hajar di sini menyinggung ketika turun surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saat itu Umar bin Khattab memanggil beberapa sahabat senior, lalu Ibnu Abbas diajak. Usia Ibnu Abbas berarti saat itu 12 tahun, ya, ketika turun surat itu, kan di masa akhir. Ketika Ibnu Abbas diajak, sahabat-sahabat senior nanya, nah cenah budak leutik dibawa, ya. Kita juga nggak bawa anak kecil, kita juga punya anak, jangan dibawa, suruh tidur aja, cenah gitu. Kata Umar bin Khattab, keheula cenah bapak-bapak, ini anak ini mah istimewa, ya. Letik-letiknya cerdas, ya. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabat senior, menurut kalian apa maksud surat An-Nasr itu? Sahabat senior semuanya menjawab, iya itu jelas. Ketika kita sekarang sudah menang, ya Fatu Makkah sudah, kemudian orang-orang banyak yang masuk Islam. Kalau dulu kan takut masuk Islam itu, syarariun atau minimal era, malu. Tapi ayat surat itu turun ketika mengwaraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bukan 1 2, banyak, ribuan. Terus tiap hari selalu datang rombongan yang masuk Islam. Artinya kata para sahabat senior harus banyak tasbih, tahmid dan istighfar.
Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ujang," cenah gitu. Menurut Ujang, surat yang tadi apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas, surat tadi adalah pemberitahuan, pengumuman bahwa Nabi SAW menjelang ajalnya. Nabi SAW sebentar lagi akan wafat dan beliau disuruh untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Kata Umar ibn Khattab, "Ma ara illa ma tara." Pendapatku sama dengan kamu. Jadi sebelum Ibnu Abbas diajak, Umar bin Khattab sudah berkesimpulan demikian tentang surat An-Nasr itu. Tapi untuk menguatkan, bisa dianggap mahiwal, ya, diajaklah Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas adalah anak yang cerdas, ya, anak yang faham Al-Quran meski di usia 10 sampai 13 tahunan. Nah, itu diantara bukti, ya, bahwa doa Nabi SAW untuk Ibnu Abbas ini sangat spesial, ya. Sampai beliau punya pemahaman yang tepat di usia yang masih sangat muda dan muda tuh, budak ini. Budak kurang 11 tahun pinter naon, Pak, pinter mabar jeung lajo YouTube. Boro-boro hafal Quran jeung nafsirkeunana, ngaji Quran ge mungkin belum lancar. Nah, ini Ibnu Abbas sudah sampai ke sana. Dan itu jadi dalil, ya, bahwa kita yang semakin bertambah tua berarti harus semakin banyak tasbih, tahmid, istighfar, ya. Lain daek maot wae pokokna mah kata Imam An-Nawawi, semakin bertambah tua nya saha nu teu semakin bertambah tuanya kabeh ge beuki kolot. Kemudian di riwayat lain dijelaskan kenapa Nabi SAW sampai memeluk Ibnu Abbas, sampai mendoakannya khusus. Ternyata Ibnu Abbas yang masih kecil, kurang bulatkeun lah, usia 10 tahun gitu, ya, datang ke rumah bibinya Maimunah bintil Haris dan kemudian bertanya, "Bi, Nabi mondok di sini kapan? Jadwal gilir di Ibi mau apa, Ujang?" Kata Ibnu Abbas, "Aku ingin sholat malam seperti sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ya, jadi anak usia 10 tahun sudah ingin sholat tahajud lila, ya, urang geus kolot di bawah taraweh lila pamumbung, ya, budak leutik siap. Budak urang mondok di masjid lain dek sholat tahajud rame we, ya. Mabit teh lain dek mabit ulin we, hakikatna teh bae lah ulin di masjid minimal, ya. Kemudian diberitahukan dan Ibnu Abbas pun tidur di rumah Maimunah. Sebelum Nabi SAW bangun, Ibnu Abbas sudah bangun. Kalau Nabi standar bangunnya jam 2, ya, kan Nabi kan sholat malamnya sampai 3 jam. Jadi, ya, setidaknya jam 2, jam 1, ya. Ibnu Abbas ini sudah bangun menyiapkan air buat Nabi SAW, karena baheula mah teu jiga ayeuna tinggal muka keran aya, ya. Kudu ngalah heula ka sumur nimbaan heula gitu, ya. Udah begitu baru kemudian dapat air. Nah, Ibnu Abbas bangun jam 1 mun ayeuna nimbaan heula cai.
Lalu ketika Nabi SAW bangun dan kemudian cenah ieu cai geus pararinuh, nanya ke istrinya, siapa ini yang menyiapkan? Nabi menduga ke anak itu ngan untuk meyakinkan itu cenah si Ujang Ibnu Abbas. Ya. Siapa orang tua yang tidak tersentuh ya? Bapak boga incu nya dari anak nu geus karolot nya. Sekarang boga incu seperti itu pasti akan tersentuh hatinya. Budak leutik keneh geus sayang salat tahajud seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sholat dan kemudian Ibnu Abbas pun ikut dan posisi Ibnu Abbas di sebelah kiri. Lalu ku Nabi tadi dipindahkeun ka katuhu. Ya. Udah begitu kemudian mundur Ibnu Abbas. Beres salam ya 2 rakaat. Nabi tanya, "Kenapa kamu mundur? Kan tadi saya simpan kamu di sebelah kanan." Jawaban Ibnu Abbas, tidak layak bagi Ibnu Abbas untuk sejajar dengan Nabi. Wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdolun nas. Anda itu Rasulullah seutama-utamanya manusia. Jadi Nabi di depan, Ibnu Abbas sebelah kanan tapi agak belakang. Dan Nabi tidak menyalahkannya. Itu jadi dalil ya bahwa standarnya kalau posisi berdua sholat itu sejajar, imam kiri, makmum di kanan. Tapi kalau makmum merasa tidak layak sejajar dengan imam terus mundur dikit, segan misalnya, Bapak sholat yang Ustaz Aceh duaan pagi gigir asa kurang sopan misalnya, kemudian mundur dikit, itu juga sah sholatnya. Ya. Soalnya Ibnu Abbas tidak disalahkan. Di Nahdiyin makan diajarkan di mazhab Syafi'i itu ikrom ya ke ulama, ke imam, sampai dicium tangan gitunya. Wah pokoknya mah tadim lah ke ulama teh aja orang tad damung tad. Ngaguran ustaz jika kebabaturan. Maka dari itu diajarkannya pilihan yang kedua, tepantes sejajar dengan imam dengan ulama, mundur dikit gitu. Kalau di kitab pilihan yang pertama, Nabi kan menempatkan Ibnu Abbas di sebelah kanan sejajar. Yang namanya sejajar ya sejajar. Dua fikih ini hemat saya tekudu jadi maju mundur. Nah, imamna orang, makmumna orang, mazhab batur kan beda. Imam mundur, makmum mundur, imam mundur. Jadi budak-budakan geus atulah. Ya. Karena itu hadisnya ada, ini kasus Ibnu Abbas ini. Beres sholat ya tamat, dan Nabi kan sholatnya selalu lama, meski sudah tua tidak mampu berdiri, Nabi tidak mengurangi lama sholatnya. Ya, ini yang sering saya tekankan di At-Taubah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat tahajud tidak kudulila komo taraweh. Dina hadis nage make komo atau bulan Ramadan. Jangan beralasan tekuat nangtung diuk ya. Tekuat diuk ngagoler ya, ngabandungan. Nabi SAW sholat sambil duduk. Ketika kata Aisyah, Nabi sudah berat, Nabi sholat menjelang wafatnya sambil duduk. Nanti kalau mau ruku, beliau baru berdiri. Ya, ruku dari posisi berdiri, tidak sujud, duduk, sujud, lalu berduduk lagi. Jadi baca susuratan duduk. Ai duduknya kumaha cenah Ustaz, seperti tahiyat awal atau sila bebas. Mau pakai kursi juga, ai bapak pegel sila, pegel duduk tahiyat awal mah ya. Di Masjidil Haram juga yang pernah tarawih di sana pada cerita
payu cenah Ustaz eta menyewakeun kursi ya. Jadi pengunjung mahal deui cenah. Kadohung teu mawa babakelan kursi cenah. Ayeuna mah usum kursi lipat di Lajada ya. Jadi rata-rata pada duduk. Itu pun kalau tarawih yang itikaf di Masjidil Haram kan 33 rakaat. Jadi 23 lalu disambung malamnya 10 rakaat. Yang 23 mah yang standar, yang 1 rakaat 1 halaman ya 20, 3 witir. Nah, nanti yang lama itu yang 10 tengah malam jam 1 sampai jam 3. 10 rakaat 2 jam itu ya kurang lebih 1 rakaatnya 2 halaman. Macana maca Syekh Arab itu juga maca santri. Maca santri mah gara rancang. Jadi Nabi SAW ini di usia berapa? Berartinya 60. Usia 60 ketika Ibnu Abbas ikut. Beliau sholatnya tetap lama. Dan Nabi sangat tersentuh dengan Ibnu Abbas yang masih kecil tapi sudah ingin sholat seperti Nabi SAW. Maka dari itu Ibnu Abbas pun dipeluk oleh Nabi dan didoakan ya. Apakah doa ini Nabi doakan kepada semua sahabat? Jawabannya tidak. Kenapa? Ini fikih saya ya yang gak ada di kitabnya, tidak dijelaskan. Karena hemat fikih saya, doa itu mengikuti takdir ya. Meski boleh berdoa lebih dari kemungkinan takdir karena Allah itu maha kuasa ya. Kenapa anak-anak lainnya tidak diperlakukan seperti Ibnu Abbas? Ya karena potensinya yang kurang ya. Ibnu Abbas didoakan khusus seperti ini karena ada potensi dari sejak kecil itu beliau sudah seperti itu. Dan ini ya menunjukkan pernyataan Nabi Ibrahim di dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal-amal kalian. Bahwa amal kita tentu bukan semuanya ya, sebagiannya diciptakan oleh Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah itu tadi? 1 bakat, minat. Maka dari itu akhlak. Kenapa disebut akhlak? Karena dari kholaqo diciptakan. Sok bapak punya anak 4, sararwateun opatatna, akhlakna karakterna beda-beda. Nah itu wilayah yang orang tua pun gak bisa intervensi. Budak teh sarua opatanana dilahirkan dari rahim yang sama kan aya nu leuwih pinter dibanding yang lainnya. Ada yang lebih soleh dibanding yang lainnya, aya nu leuwih gede ambek. Nah itu tabiat dasar itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian ini tidak jadi dalil bahwa pendidikan tidak perlu intervensi. Pendidikan mah wajib ya, bapak ngadidik putra mah wajib. Mau itu anak sudah ada tabiat soleh, apalagi belum ada tabiat soleh, pendidikan itu wajib. Kasarna ditakdirkan bahwa mau dibilang mendalik tetap mendidik itu wajib ya. Makanya ketika Ustadz Wawan ya laporan ke Ustadz Usman rahimahullah, saya dapat cerita dari beliau, Pak cenah anak Ustadz Wawan ya cucunya begini nyakeun atuh da budak mah aya takdirna, ditakdirkan tidak dipesantrenkan juga jadi kiai mah cenah jadi kiai cenah. Budak baum mah keanepan cenah Wawan gebaheula kitu. Sampai kata Ustadz Wawan begitu. Lalu Ustadz Wawan balik bertanya, "Ai kitu atuh Pak cenah, berarti orang tuh kudu ngadidik budaknya?" Jawaban Ustadz Usman, "Kalau begitu kita punya amal solih apa tuh?" Jadi kita mendidik amal solih kita.
Dan kita dihisab bukan berdasarkan penciptaan Allah kan, yang dihisab itu berdasarkan amal. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Saya sering contohkan bapak yang punya modal pinter dan yang modalnya kurang pinter, itu nggak dilihat dari pinter dan tidak pinternya, tapi dilihat dari sejauh mana usaha belajarnya. Itu mah wujudnya kita yang mewujudkan ya. Kalau kita menyalahkan semua amal pada takdir, itu kata Allah orang musyrik. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna law syaa rabbuna ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna. Di surat Al-An'am dan di surat An-Nahl. Orang musyrik itu nanti di hari kiamat, kalau Allah tanya kenapa kamu musyrik, mana serikat-serikat kamu yang kamu sembah selain Allah, dasar para rodoknya menjawab nanti, kalau Allah menghendaki kami nggak akan musyrik. Kami musyrik itu kan cenah takdir Allah. Kurang ajar orang musyrik. Maka kata Allah, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Mana ilmunya, mana buktinya bahwa kamu musyrik gara-gara Allah? Mana buktinya? Memang kamu dipaksa jika remote dipencet jeung teu? Kan tidak. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Kamu hanya menduga-duga ya. Gede wadul gitu. Jadi kalau sampai menyalahkan Allah dalam semua amal nggak bisa. Nah ini yang tadi saya sebutkan, ada yang diciptakan, ada juga yang harus diwujudkan ya oleh orang per orang. Nah, Ibnu Abbas ini bergabung dua-duanya. Jadi dia punya modal yang bagus, diciptakan oleh Allah, ditakdirkan sejak kecil sudah punya potensi soleh dan punya potensi cerdas. Maka dari itu Nabi pun mendoakan yang terbaik buat Ibnu Abbas. Allahumma allimhul kitab, Allahumma allimhul hikmah, Allahumma faqihu fid din wa allimhut ta'wil ya. Kalau kita boleh nggak mendoakan anak kita seperti itu, silakan. Cuma seandainya, nah cenah itu juga Ibnu Abbas, nah itu kan ada takdir yang berbeda ya. Cuma tentu ini setidaknya jadi dalil ya buat kita bahwa kita harus banyak mendoakan anak-anak kita ya. Karena kesuksesan itu ya kita tahu wasta'inu bisabri wassalah. Selain sabar juga tergantung sholatnya. Sholat itu kan kuncinya di doa ya. Jadi bisi budak teu soleh teh da urang lagi kurang sabar ngadidik ya. Ngahudangkeun budak sholat subuh teu sabar ya, teu sabar urangna haroream gitu saya gitu. Ngahudangkeun budak buat saum, buat sahur teu sabar urang. Yang kedua kurang sholatnya. Kita dalam sholatnya kurang gesit, ongko hayang boga budak soleh tapi kitanya sendiri sholatnya teu gesit nya teu soleh. Dan yang kedua mengakibatkan kita juga kurang bagus dalam berdoanya. Nah, Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi dengan doa khusus karena ada potensi itu. Mantak naon urang doakeun. Kalau Anas bin Malik kan didoakannya lain. Kalau Anas bin Malik didoakannya atil umrohu, panjangkan umurnya, waghfir dzanbahu, ampuni dosanya, wa akfir malahu wa waladahu, banyakkan harta dan anaknya. Karena Nabi melihat potensi Anas bin Malik mah beunghareun ya. Keur mah anak nu beunghar, Abu Thalha kan petani yang paling kaya. Nah, ieu mah didoakeunna sing beunghar, sing soleh. Ibnu Abbas mah punya potensi pintar, didoakeun sing pintar gitu. Jadi
Kalau bapak minta doa untuk anak ke ustad mah pasti ngadoakeun, ngantong nyalakeun ustad. Nah, acos doakeun ke ustad teh teu jadi wae cenah doa teh kieu wae budak teh, yaitu kan ada banyak faktor ya. Tadi faktor yang pertama faktor takdir ada ya. Yang kedua faktor usaha kita selain faktor doanya. Tapi setidaknya apa yang dicontohkan oleh Nabi ini jangan segan untuk berdoa. Mudah-mudahan ada anak kita atau anak orang incu ya, yang punya potensi soleh seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekian yang bisa kita bahas karena cuma satu hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam hal manaqib Ibnu Abbas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila ya pertarusan nganggakeun. Yang pertama, tadi Ustaz mengatakan bagaimana salat berjamaah. Ini kejadiannya persis. Salat itu waktu itu masuk dengan yang satu di kiri, bapak di sana. Ini kejadian. Kemudian bapak mundur pindahkan yang ini ke kanan. Sampai dia itu kalau percaya keluar nggak jadi. Mungkin tidak tahu agama. Setelah salam orang kepada mana cara berjamaah berdua. Ternyata diambil yang satu. Yang kedua tadi Ustaz mengatakan bahwa salat tahajud, salat malam itu ada kata-kata 20 sampai 23. Bisa yang dengar cuma 11 dan bahkan kurang. Bahkan kalau witir itu boleh lebih daripada 3, 5. Cuma kalau dari apa itu 2, Ustaz. Tapi kalau 20 sampai 23 kurang itu. Itu dulu Ustaz, mungkin yang lainnya. Yang pertama yang tadi tentang bapak berjamaah, yaitu tinggal komunikasi saja yang baik ya. Mungkin dia belum tahu. Kalau sudah tahu mungkin dia banal ya. Banal mah wa'arid anil jahilin tinggalkeun ya. Bila kode kelut di masjid ya. Kemudian yang kedua tentang sholat malam 23 bahkan 33 itu fikih Masjidil Haram ya. Dan Ahsan juga begitu ya. Ahsan itu menjelaskan sholat malam itu tidak ada batasan, cuma yang terbaik adalah 11, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Tapi lebih dari itu kata Hasan mau 23, mau 33, mau 43 diperbolehkan. Kenapa Hasan menjelaskan demikian? Karena Nabi SAW tidak pernah membatasi. Bahkan ketika beliau ditanya jumlah rakaat pun Nabi sebatas menjelaskan sholat malam itu 2 rakaat. Kalau takut subuh witir 1 rakaat. Jadi Nabi nggak menjelaskan batasannya. Cuma memang Aisyah menjelaskan kebiasaan Nabi tidak pernah lebih dari 11 ya. Jadi itu kan tidak membatasi, cuma kebiasaan 11. Kalaupun lebih Nabi tidak melarang, tidak membatasi. Itu fikih jumhur ulama termasuk Hasan. Cuma memang sebagian di kita ulama-ulama di Bandung memahami bahwa hadis Aisyah yang tidak lebih dari 11 itu jadi pembatas. Padahal Aisyah tidak sedang membatasi. Dan fikih yang seperti ini hemat saya tidak perlu saling tahdir ya, saling menyesatkan. Jadi kalau bapak tarawih di Masjidil Haramnya tinggal milim 11 we gitu, tidak ikut nambah. Nanti malamnya kalau nggak mau lebih dari 11 berarti tinggal ngaji gitu. Jawabnya Ustaz, kalau di Persis kan memang 11 banyak kan.
Tapi kalau dari nahdiyin itu memang 2 kilo Ustaz. Nahdiyin itulah dulu itu. Salapi ke 2 kilo Pak Haji. Pan Masjidil Haram teh salapi. Tapi syaratnya kalau saya itu dengan di waktu di hijrah itu 11 bahkan bisa 13 bisa itu Iya. maksudnya bisa 9 bisa 7 gitu lah salapi itu. Kemudian yang lain maaf ya dari tema ini boleh Ustaz pertanyaan itu. Kan gini, adab daripada amin Ustaz. Bagaimana adabnya? Karena di sini itu amin itu seolah-olah lebih anak kan dipermainkan. Amin. Min itu lebih panjang dari A. Sedangkan saya itu di sana itu salat batin di nadiyin maupun di salat maupun di imamnya. Amin itu lebih pendek. Jadi di sini kebanyakan itu bagaimana adabnya? Amin itu, baca amin itu pilihan pertama sama. Amin. Pilihan yang kedua min lebih panjang dibanding a. Karena min itu mad arid lisukun. Ya. Jadi saya pribadi amin a-nya lebih pendek. Ya. Tapi boleh juga dibaca panjang matak amin mah ana ya halisan. Amin. Kalau amin, sanes amin tuh eta mah amin eta mah berarti amankanlah, bukan. Sunnah amin kan amin. Minnya itu lebih pendek gitu. Baik itu di nahdiyin di satu waktu Jumat gitu maupun di salat itu maksudnya. Iya, jadi Pak Haji intinya dua-duanya panjang. Mau lebih panjang, mau lebih pendek silakan. Oh gitu. Dua-duanya panjang. Yang lainnya boleh Ustaz? Mangga. Bagaimana adab daripada mendoa dulu itu saya dari kampung itu ya kalau doa ini tapi dalam ini berjamaah ditanyakan oleh imam gitu tapi langsung ke Bandung sudah menuju kasih di mana adab daripada mengangkat tangan tidak ada itu bagaimana adabnya? Adab mengangkat tangan dalam berdoa ada yang mewajibkan, ada yang mengharamkan, yang sineger tengah itu yang membolehkan. Karena Nabi pernah dalam beberapa kesempatan berdoa dengan mengangkat tangan, pernah juga berdoa dengan tidak mengangkat tangan. Tapi khusus dalam badah sholatnya tidak pernah ada riwayat Nabi mengangkat tangan ketika berdoa begitu. Cuma ketiadaan itu bukan berarti haram kan? Ketika faktanya Nabi pernah dalam kesempatan yang lain kan Nabi juga nggak pernah bersabda nanti kalau ngangkat tangan pas begini enggak. Nabi mencontohkan mengangkat tangan dalam berdoa menunjukkan boleh, tidak membatasi. Ada hadisnya. Ya, jadi yang paling tepat begitu ya, karena Nabi tidak selalu mengangkat tangan dalam berdoa. Nabi juga tidak selalu tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Kadang mengangkat tangan, kadang tidak. Berarti kita simpulkan yang mengangkat tangan boleh, yang tidak pun boleh. Selesai. Boleh teruskan kan? Jadi bajunya? Ya boleh lah. Masih ada itu. Tapi itu penting untuk umum juga, pertanyaan itu bukan untuk pribadi. Ini yang ini aja kan. Kalau salat maghrib, Ustaz, apakah ada batasnya membaca surat-surat yang panjang itu, Ustaz? Makasih. Salat maghrib itu secara umum bikisoril mufassil, surat mufassal yang paling pendek. Tapi Nabi pernah membaca salat maghrib dengan atur. Atur itu surat ke-52 2 halaman setengah. Abu Bakar juga pernah mengimami salat maghrib, beresnya itu adzan isya. Ya. Jadi artinya secara umum salat maghrib itu pendek, tapi sewaktu-waktu kalau mau panjang boleh ngan ngobrol lagi jamaah. Jamaah yang keberatan tinggal mundur, tinggal memisahkan diri, persis seperti jamaah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kan sholat isya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Sahabat yang mau memarkirkan, mengandangkan untanya mundur, bisi kapetingan, onta can di kandangan gitu.
ketika Mu'adz menyebut orang yang mundur itu munafik, yang disalahkan bukan orang yang mundur tapi Mu'adz. Karena Mu'adz menuduh munafik, yang kedua Mu'adz mengimami terlalu panjang. Jadi bukan haram, boleh. Cuma kalau ada jamaah yang berkeberatan, oh gitu kudu protes tinggal mundur, udah selesai. Ya. Kalau terlalu panjang. Tapi terlalu panjang terlalu panjang dari batas kewajaran. Ya. Begitu ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.